Oke, selamat pagi anak-anak. Salam. Oke, terima kasih. Ketemu lagi kita pada hari ini di dalam belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Oke, pada hari ini kita sedikit berbeda dengan hari-hari biasanya. Kita akan belajar satu materi yang akan kita bahas pada saat ini, dan Bapak gunakan media bahan ajar melalui PPT. Oke, silahkan buka buku kalian. Kita masuk di materi gereja sebagai umat Allah yang baru. Gereja sebagai umat Allah yang baru. Oke ya, sudah semuanya? Oke, jadi sebelum nanti kita lebih jauh, kita akan bahas tentang materi ini. Kita akan terlebih dahulu berdoa ya. Kita berdoa. Bapak pimpin di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan, kami boleh bertemu kembali di dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Dan pada saat ini kami yang duduk di bangku kelas 9, saat ini kami mau belajar akan tentang gereja sebagai umat Allah yang baru. Tentunya ya Tuhan, kami mengharapkan agar lewat pembelajaran ini, lewat materi yang akan dipaparkan ini, kami sekalian boleh semakin lebih memahami sebagai remaja Kristen akan gereja dan sebagai umat Allah yang baru. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan kegiatan kami ini ke dalam pertolongan Tuhan. Tuhan menguasai kami dan Tuhan memberikan hikmat kepada kami. Kami menyerahkan dari awal sampai berakhirnya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik, Bapak, anak-anak sekalian, kita masuk ke materi gereja sebagai umat Allah yang baru ya. Gereja sebagai umat Allah yang baru. Ada beberapa tujuan dari pembelajaran kita yang ingin Bapak sampaikan pada kesempatan ini, dan inilah yang akan menjadi materi yang harus kalian kuasai. Ya. Yang pertama adalah tujuan pembelajarannya, siswa diharapkan mampu memahami gereja bukanlah hanya gedung. Itu yang pertama. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah siswa diharapkan mampu memahami bahwa gereja itu bukanlah hanya gedung. Oke ya. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan pengertian tentang gereja. Yang kedua, dari materi ini nanti siswa diharapkan sudah memahami, sudah mengerti pengertian daripada gereja itu sendiri. Jadi bisa saja bahwa selama ini pengertian kamu tentang gereja itu berbeda dengan setelah kita masuk di dalam pemaparan akan materi kita pada hari ini ya, gereja sebagai umat Allah yang baru. Yang ketiga, secara pribadi siswa juga diharapkan mampu menunjukkan ciri-ciri gereja. Jadi setelah memahami apa itu gereja, siswa juga itu diharapkan mampu itu menunjukkan ciri-ciri daripada gereja itu. Dan yang terakhir adalah
Siswa mampu menunjukkan kegagalan gereja serta kehendak Tuhan dalam mengubah kegagalan tersebut. Kamu mampu menunjukkan kegagalan daripada gereja dan kehendak Tuhan di dalam mengubah kegagalan tersebut. Oke ya, 4 poin yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini dan akan kita bahas poin per poin di dalam materi gereja sebagai umat Allah yang baru. Oke, berikutnya kita masuk dari 4 poin tersebut. Nanti kita akan belajar bersama. Kalian bisa melihat bahan ajar yang tersedia melalui PowerPoint ini, dan diharapkan nanti apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada materi ini boleh tercapai ya. Kita masuk yang pertama, yaitu adalah gereja, gedung atau orangnya. Oke, ada yang mungkin dulu mau sampaikan, apakah gereja itu gedung atau orangnya atau seperti apa? Saya minta satu orang dulu jelaskan dulu pengertian kamu tentang gereja itu. Silahkan satu orang. Siapa? Grace, silakan. Gereja adalah orang, karena di gereja adalah bersaksi betul-betul melayani dan mengajar. Oke, menurut Grace pemahamannya adalah bahwa gereja itu adalah orang, karena di sana dikatakan tugas gereja itu apa? Bersaksi, bersekutu, melayani dan mengajar. Oke, si Paul, silahkan Paul. Pemahaman kamu apa itu gereja? Ayo, ada yang bisa bantu Paul? Siapa yang bisa bantu Paul? Satu orang? Yang lain? Pia, silakan. Pia, jelaskan. Menurut Pia itu gereja itu selama ini apa? Gedung atau orangnya? Nah, itu kan. Di sana ada, bisa lihat ada gambar gedung, ada gambar orang, dan pemahaman Grace tadi sudah. Kalau pemahaman Pia gimana? Orangnya, kenapa orangnya? Kasih alasannya karena untuk keluar dari lingkungan. Oke, karena katanya bahwa orangnya yang dipanggil, ya, orangnya yang dipanggil untuk keluar dari lingkungannya. Baik, gereja, gedung atau orangnya kita lihat slide berikutnya, ya, kalian lihat. Gereja sebagai gedung berarti bahwa gedung gereja hanya sebagai tempat melakukan peribadatan. Gedung sebagai sarana untuk tempat melakukan persekutuan
Dengan kata lain, sebagai bangunan yang mati itu gereja sebagai gedung. Gereja sebagai gedung ya. Jadi ada pemahaman kita selama ini bahwa oh itu gereja, kita menunjukkan apa? Gedung, ya kan? Jadi dari materi ini sudah jelas dipaparkan bahwa gedung itu adalah bangunan, sarana tempat kita melakukan persekutuan. Sarana gereja itu sendiri melakukan persekutuan. Jadi sampai di sini dulu. Sudah paham ya? Gambaran daripada gereja itu tadi. Gimana? Sudah paham ya? Jadi mungkin ini juga sudah kalian dengar dari khotbah-khotbah di gereja, dari Bapak Gembala, Bapak Pendeta menyampaikan bahwa sebenarnya gereja itu lebih menunjuk kepada orang daripada bangunan. Jadi bangunannya itu sebenarnya adalah hanya tempat daripada gereja itu sendiri sebagai sarana untuk kita berkumpul dan bersekutu. Oke. Berikutnya gereja sebagai orangnya. Gereja sebagai orangnya. Tadi gereja itu gedungnya. Gedungnya tadi jelas dikatakan itu adalah tempat kita bersekutu. Nah, sekarang gereja sebagai orangnya. Silakan baca dulu coba satu orang yang di satu orang bacakan. Ya. Gereja sebagai orangnya bukan berarti bangunannya, melainkan persekutuan yang ada di dalamnya. Persekutuan yang terbentuk karena adanya kumpulan orang percaya yang setia pada Yesus Kristus. Gereja yang aktif menjadi kesaksian dalam pola kehidupan sehari-hari. Ya, itulah gereja sebagai orangnya. Gereja sebagai orangnya bukan berarti bangunan, melainkan persekutuan yang ada di dalamnya. Persekutuan yang terbentuk karena ada kumpulan orang percaya. Di sana dikatakan ada orang. Jadi sudah jelas. Sudah jelas ya, ada orang percaya. Ada orang percaya yang melakukan persekutuan, itulah yang disebut dengan gereja aktif. Nah, jadi yang tadi gedungnya itu bukan gereja aktif. Kalau gedung bangunan kan mati ya, mati itu hanya sebagai sarana tempat kita ngumpul. Sementara gereja yang aktif itu, yang hidup itu, yaitu saya, orang yang sudah dipanggil, kamu, kita semua yang dipanggil dalam sebuah persekutuan. Dan persekutuan itu biasanya kita lakukan di gedung. Itu makanya sering orang sebut, oh itu gereja. Sebenarnya itu intinya lebih kepada orangnya yang ada di dalam gedung itu. Oke, sampai di sini kita masuk ke yang kedua, yaitu makna gereja. Nah, gereja nanti Bapak minta ada dua orang ya. Yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan, yang keduanya kedua orang ini nanti bergantian, yang dimulai dari laki-laki. Nanti kamu jelaskan dulu apa
pengertian apa makna daripada gereja menurut kamu ya. Satu orang laki-laki, satu orang laki-laki, si Agus. Sebutkan aja apa menurut kamu itu gereja. Dengan demikian, kata eklesia mengandung arti dipanggil keluar, artinya anggota-anggota gereja adalah orang-orang yang dipanggil untuk keluar dari lingkungannya. Agus baca buku yang ada kan? Sekarang Bapak minta menurut Agus, menurut pemikiran Agus saat ini, pengertian gereja itu apa? Silakan Gus, kasih pendapat kamu. Pengertian gereja adalah suatu gedung yang tersedia untuk penyembahan dan Suatu gedung yang tersedia untuk persembahan. Melakukan penyembahan. bahan. Oke. Yang kedua, Bapak minta dari perempuan. Makna gereja itu apa? Yang perempuan ini satu antaranya, coba sebutkan. Tadi kan kita itu yang bahas pertama kan apa? Kan? Yang kedua ini adalah makna. Pengertian gereja itu. Silakan. Windy, boleh. Apa itu gereja ini? Yang lebih keras sedikit lagi. Maknanya gereja adalah sebuah persekutuan. Gereja adalah sebuah persekutuan. Oke, dari asal kata gereja itu dari apa, dari mana, sehingga disebutkan oh makna gereja itu ini. Ada yang tahu? Apa tadi? Gereja itu, kata gereja itu berasal dari, mulanya berasal dari mana sih? Oke, silakan si Grace dulu. Kata gereja dalam bahasa Indonesia berarti dari sebuah kata dalam bahasa Portugis yaitu igreja. Bahasa Spanyol yang mempunyai arti yang sama yaitu gereja. Kata iglesia dan ini dapat ditelusuri kembali ke kata aslinya dalam bahasa Yunani yaitu eklesia. Kata eklesia berasal dari dua kata yaitu ek dan klesia. Kata ek berarti keluar, sementara itu klesia berarti dari kata kerja lain yang berarti memanggil. Dengan demikian kata eklesia mengandung arti dipanggil keluar. Artinya anggota gereja adalah anggota-anggota yang dipanggil untuk keluar dari lingkungannya dengan saudara, sanak keluarga dan kaum kerabatnya. Ini menjadi bagian dari sebuah komunitas baru yang bernama gereja. Oke, jadi kita bisa tahu, kita bisa melihat bahwa apa yang dijelaskan oleh kawan kita tadi, teman kalian Grace, bahwa dia sudah sedikit memahami, mengerti akan apa yang menjadi makna gereja itu dari bahan ajar yang ada, yaitu berupa buku paket yang ada. Nah, sekarang
kalian bisa perhatikan di bahan ajar ini. Di sini dijelaskan apa yang menjadi makna gereja. Oke. Oke, satu orang silakan bacakan. Silakan bacakan. Kata gereja dalam bahasa Indonesia berasal dari sebuah kata dalam bahasa Portugis yaitu igreja, dan dalam bahasa Spanyol yaitu iglesia, yang mempunyai arti yang sama yaitu gereja. Dalam bahasa Yunani disebut eklesia yang berasal dari dua kata yaitu ek dan klesia. Ek artinya keluar dan klesia berarti memanggil. Dengan demikian, kata eklesia mengandung arti dipanggil keluar. Artinya anggota-anggota gereja adalah orang-orang yang dipanggil untuk keluar dari lingkungannya, dari sanak keluarganya, dari kaum kerabatnya, untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas yang baru yang bernama gereja. Oke. Eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar dari lingkungannya, sanak keluarganya, kaum kerabatnya, untuk menjadi komunitas baru yang memiliki tugas memberikan kasih Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Oke, terima kasih. Ya, jadi itu ya yang selama ini mungkin belum terlalu jelas apa yang menjadi makna daripada kata gereja itu. Sekarang Bapak harap kalian sudah jelas. Jadi kata gereja itu sekarang yang kita sebut gereja-gereja itu terus itu dimulai dulu asal katanya dari bahasa Portugal itu Portugis ya. Ya, Portugis yaitu igreja. Kata mereka igreja. Dan orang Spanyol itu menyebutnya dengan kata iglesia. Iglesia. Sama-sama. Ini artinya sama. Iglesia, igreja itu artinya sama, dan itu diambil dari bahasa Yunani yaitu eklesia. Eklesia dari kata ek dan klesia. Dari kata ek artinya apa? Ek artinya adalah keluar. Sementara klesia artinya adalah memanggil. Jadi eklesia itu adalah dipanggil keluar. Dipanggil keluar. Artinya yang dipanggil itu pasti orang, ya kan? Orang. Nah, jadi di sana anggota-anggota gereja adalah orang yang dipanggil keluar dari lingkungannya, dari sanak keluarganya, dari kaum kerabatnya, menjadi bagian dari sebuah komunitas yang bernama gereja. Oke, makanya kalau di dalam sebuah perkumpulan, persekutuan itu kadang bermacam-macam kan orangnya, ya kan? Ada orang Dayak, ada orang Batak, ada orang Madura, ada orang Jawa, ada orang Sunda. Kumpul mereka dalam sebuah persekutuan di gedung gereja, dan ini kan orang-orang ini dipanggil keluar dari keluarganya, karena ada yang kumpul di situ itu kadang anaknya, ya enggak, orang tuanya enggak. Ada juga yang istrinya, suaminya belum dipanggil.
ya kan? Tapi ada juga yang sudah dipanggil, dipanggil semua, sudah dalam sebuah persekutuan bergabung di sana. Nah, itulah yang dinamakan tadi gereja itu. Nah, ini adalah merupakan bagaimana konsepnya Allah memilih kita itu. Loh kok bisa Pak? Itu kok hanya anaknya aja yang ikut dalam persekutuan gereja? Kok bisa Pak? Itu kok istrinya ada, suaminya enggak? Nah, itu nanti konsepnya itu adalah karena mereka lah yang dipilih pertama, mereka lah yang dipanggil terlebih dahulu. Mereka yang dipanggil terlebih dahulu untuk masuk dalam sebuah wadah yang kita sebut dengan gereja itu. Tetapi nanti tugas mereka juga lah untuk menyampaikan dan mengajak yang belum masuk dalam persekutuan tersebut. Nah, jadi ini yang kedua, makna daripada gereja itu sendiri dari asal katanya sudah jelas ya, mulai dari Portugis, Spanyol, diambil dari bahasa Yunani, dan pengertiannya itu dua kata, eklesia itu yaitu dan eklesia. Ini. Jadi poin kedua, apa yang nanti diharapkan dari kalian sebagai siswa untuk mampu menjelaskan makna daripada gereja itu, Bapak harap sudah paham, sudah mengerti ya, karena ini sudah jelas. Oke, baik, coba kita perhatikan untuk berikutnya. Kita tadi kan materi kita adalah gereja sebagai umat Allah yang baru. Nah, tadi kita yang pertama sudah kita bahas, yang kedua juga sudah tentang makna daripada gereja itu sendiri. Yang ketiga ini adalah kita bahas umat Allah yang baru. Jadi gereja itu sebagai umat Allah yang baru. Jadi diharapkan kalian itu memahami dan menyadari bahwa kita ini sebagai umat Allah yang baru. Kalau sebagai umat Allah yang baru, kalian juga berpikir, berarti ada Pak umat Allah yang lama. Ya enggak? Umat Allah yang baru, gereja. Ini gereja. Nah, gereja ini nanti tidak hanya orang yang dipanggil keluar untuk masuk dalam satu persekutuan, tapi nanti mereka diberi satu tugas, tanggung jawab, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Grace yang pertama itu. Apa tadi? Gereja itu adalah dipanggil keluar untuk bersekutu, melayani, memberitakan Injil, bersaksi, si Agus bilang untuk memberikan persembahan katanya, yaitu dalam ibadah ya Gus ya, dalam ibadah di dalam gedung gereja. Tapi tugas gereja itu bukan sekedar memberi persembahan saja. Memang di dalam persekutuan itu biasanya kita dalam gereja itu ada yang namanya memberikan persembahan, ya kan? Nah, yang ketiga ini
gereja sebagai umat Allah yang baru itu menunjukkan bahwa ada umat Allah yang lama yang sebenarnya Allah mau berikan tugas itu kepada mereka. Kira-kira ada yang tahu? Umat Allah yang sebelum gereja, kita ini orang Kristen yang dipanggil, sebenarnya apa yang menjadi tujuan kehendak Allah itu sebenarnya dipercayakan kepada siapa saja? Kepada bangsa Israel ya. Israel. Nah, jadi kita juga tahu bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Jadi Tuhan bukan hanya sekedar memilih bangsa Israel, tapi lewat bangsa Israel juga Allah menghendaki agar bangsa Israel ini menyatakan kemurahan Allah itu kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa Israel ini boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Bangsa Israel ini boleh memperkenalkan atau mengenalkan Allah Israel itu kepada bangsa-bangsa lain. Oh, ini loh Allah kami. Itu tujuan yang pertama. Tetapi di dalam poin materi kita yang ketiga ini, umat Allah yang baru itu tugasnya itu sudah diberikan kepada gereja atau orang Kristen. Coba kita lihat apa yang dikatakan di sana. Coba. Gereja sebagai umat Allah yang baru maksudnya gereja yang hidup dengan hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Hukum kasih yang dipraktikkan secara nyata dalam pola hidup bersama dan orang lain atas sesama. Oke, gereja sebagai umat Allah yang baru, ulangi, maksudnya gereja yang hidup dengan hukum yang baru, hukum kasih yang dipraktekkan secara nyata dalam pola hidup bersama, yaitu terhadap sesama. Itu sebenarnya yang dimaksud dengan umat Allah yang baru itu, yaitu gereja itu. Jadi kalau dari pengertian ini bisa kita pahami bahwa sebelum kita masuk dalam sebuah persekutuan, sebelum kita masuk di dalam kumpulan gereja itu, kita itu belum hidup dalam kasih. Belum kita pahami. Nah, di dalam persekutuan yang baru ini, gereja inilah kita itu diajar untuk bagaimana melakukan pola hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya. Oke, berikutnya yang keempat. Yang keempat adalah pergumulan gereja. Yang keempat, pergumulan gereja. Jadi setelah yang ketiga tadi, gereja sebagai umat Allah yang baru, yang keempat ini adalah pergumulan gereja. Apa yang menjadi pergumulan gereja? Agus? Kira-kira bisa sebutkan satu? Menurut kamu apa yang menjadi pergumulan gereja saat ini? Silakan. Iya. Pergumulannya gereja sebagai gereja yang terbuka. Oke. Paul. Maksudnya gereja itu, gereja sebagai gereja yang terbuka itu apa, Paul?
semua orang. Nah, gereja yang terbuka untuk semua orang itu dikatakan ini menjadi sebuah pergumulan. Kenapa? Oke. Kenapa kira-kira? Oke, kita lihat ya. Oke, silakan. Silakan dilihat slide-nya. Gereja terdiri dari berbagai daerah di seluruh dunia. Ini berarti walaupun pada mulanya murid-murid Yesus hanya dari orang-orang Yahudi, bahkan hanya dari satu daerah saja, yaitu Galilea, gereja perdana sudah terdiri dari orang-orang yang berasal dari latar belakang, bahasa, dan budaya yang berbeda-beda. Selain itu, gereja perdana juga terbuka terhadap kaum perempuan. Nah, ini pergumulan. Katakan tadi ini pergumulan. Bahwa gereja itu terbuka itu juga adalah merupakan satu pergumulan. Kenapa? Karena kan begini, Bapak jelaskan sedikit. Ini orang Dayak nih, ya kan? Dayak punya apa? Punya kebiasaan kan? Punya budaya kan? Dayak. Ini orang Jawa nih, punya kebiasaan, punya budaya sendiri. Kampung. Ini orang Batak, punya kebiasaan, punya budaya ada sendiri. Kampung. Ini orang Jawa. Mereka ini berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, berbeda-beda kebiasaan dan budaya, dan itu digabungkan. Kira-kira menjadi satu pergumulan enggak? Ya. Kumpul bersama itu dari latar belakang yang berbeda bisa kadang menimbulkan ada kesalahpahaman ya, bisa menimbulkan kesalahpahaman. Nah, bisa juga menimbulkan miskomunikasi ya. Tetapi ya, bahwa itulah yang menjadi pergumulan, tetapi itu yang terjadi di dalam tubuh gereja itu sendiri. Kembali perhatikan, gereja yang terbuka seperti yang dikatakan Agus tadi, terbuka bagi siapa saja di seluruh dunia. Yang berikutnya terbuka bagi tokoh perempuan. Tokoh perempuan juga gereja. Jadi tidak hanya laki-laki, perempuan juga boleh masuk dalam persekutuan. Yang ketiga, gereja juga sebagai gereja yang terbuka menerima kaum difabel. Kaum difabel yang memiliki kekurangan baik itu secara fisik, secara mental, itu gereja juga terbuka, harus menerima mereka. Tidak boleh menelantarkan mereka, mengesampingkan mereka. Oh, mereka tidak boleh masuk ke kelompok kita, ke persekutuan kita, tidak boleh. Terus yang keempat, gereja terbuka bagi berbagai kelompok, suku dan etnis. Terbuka bagi beberapa kelompok, suku dan etnis. Seperti yang Bapak jelaskan tadi kan, ada dari suku ini, suku ini, suku ini. Baik, kita lihat apa yang menjadi pergumulan gereja sebagai gereja yang terbuka itu tadi. Ini. Silakan perhatikan pergumulan daripada gereja sebagai gereja yang terbuka itu adalah banyak gereja di Indonesia yang terbentuk di dalam kelompok-kelompok suku tertentu.
menciptakan eksklusivisme. Tahu eksklusivisme? Enggak? Eksklusivisme itu artinya itu adalah yang menyendiri, yang eksklusif. Seolah-olah dia tidak menerima yang lain dari dia. Coba Pak jelaskan. Sana dikatakan yaitu kesukuan di bidang gereja, ya kan? Banyak ya? Banyak enggak gereja-gereja suku? Banyak. Sifat eksklusivisme ini membuat gereja merasa dirinya paling benar, paling suci. Selain hal tersebut, gereja merasa sebagai kelompok minoritas yang tidak perlu terlibat dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Ini pergumulannya. Pergumulannya itu adalah terbentuknya eksklusivisme di dalam gereja itu. Gereja Kalimantan, gereja Batak, gereja Nias, gereja Jawa. Akibat daripada itu membuat seolah-olah nanti mereka yang paling benar. Selain itu akan menjadikan mereka itu menjadi eksklusif tersendiri, dan mereka itu seolah-olah jadinya merasa tidak peduli dengan masyarakat yang lain, kemajemukan yang ada di negara kita. Nah, ini adalah tantangan. Ini adalah tantangan gereja, ya. Jadi itu yang Bapak dapat sampaikan atas materi gereja sebagai umat Allah yang baru. Ada berapa tadi? Ada 4. Silakan sebutkan yang 4 tadi. 1. Siswa mampu memahami bahwa gereja bukan hanya gedung. Oke, itu. Siswa mampu memahami tentang pengertian gereja. Oke, mana gereja? Siswa diharapkan mampu menunjukkan ciri-ciri gereja. Oke. Siswa mampu menunjukkan kegagalan gereja dan kehendak Tuhan dalam memperbaiki gereja. Oke, itu. Ya, salah satunya kegagalan gereja itu tadi dikatakan adalah itu gereja yang eksklusif itu, ya. Jadi diharapkan kita sebagai gereja yang terbuka bukan gereja yang eksklusif. Jadi itu materi kita pada pertemuan saat ini. Kita akan nanti bertemu lagi pada pertemuan berikutnya, dan pada pertemuan berikutnya juga kalian nanti persiapkan apa yang harus dipersiapkan, dan atas apa yang nanti Bapak berikan menjadi tugas supaya dikerjakan, ya, dilakukan pada pertemuan berikutnya, dan Bapak harapkan nanti ada interaksi yang lebih baik daripada yang kita lakukan pertama ini. Oke, Bapak rasa cukup pertemuan kita untuk kesempatan ini. Selamat siang, Tuhan berkati kita. Ya, mari kita berdoa. Kita berdoa, ya. Allah Bapa yang kami yang di surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang ada ini. Kami sudah belajar dan materi gereja sebagai umat Allah yang baru. Kami lewat materi ini boleh semakin memahami apa sebenarnya itu gereja, untuk gedung atau orangnya, apa yang menjadi makna gereja, dan bagaimana gereja itu di dalam penunjukan akan ciri-ciri serta gereja itu apa yang menjadi pergumulannya, dan sungguh
lewat pembelajaran pada saat ini kami sebagai remaja Kristen kelas 9 boleh semakin lebih memahami akan materi ini dan kami boleh menerapkan dalam hidup kami masing-masing sebagai gereja yang menjadi umat Allah yang baru. Tuhan tolong kami agar kami boleh menjadikan dan mencirikan kehidupan kami sebagai gereja umat Allah yang baru. Terima kasih atas pertolongan Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu materi yang sudah kami lewati ini. Kami serahkan waktu kami selanjutnya, pembelajaran kami agar Tuhan berkati. Kami mengakhiri di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Selamat siang. Salam.